Ditunggu tidak pulang-pulang para pentakziah ini, dan keluarga mayit terpaksa membuatkan makanan yang bermacam-macam. Nah, ini bagaimana? Jawaban para mufti ini termasuk bid'ahil munkaroti. Ini tidak membahas tahlilan Pak Zainal Abidin. Ini tidak membahas tahlilan teman-teman Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Gus Idrus salah ngomong Wahabi riang. Itu adalah salah satu judul di video Kuzakah, ketika juga diisinya di dalam mengomentari saya tentang masalah kambing dan monyet. Baik, saya pertama akan membahas Gus Idrus salah ngomong. Ini setelah saya teliti, saya telusuri di YouTube. Ini adalah hasil debat antara dua orang ustadz di kalangan Salafi Wahabi, yaitu Firanda, Dr. Firanda dengan Zainal Abidin LCMA kalau tidak keliru. Beliau menghadapi dua orang di Aswaja juga, yaitu Gus Idrus Romli. Tapi yang paling dominan ini Gus Idrus Romli. Hemat saya, bukan murni Idrus Romli ini salah ngomong, tetapi beliau itu dijebak oleh Ustadz Zainal Abidin tentang tahlilan ketika debat masalah tahlilan ya. Ini debatnya insya Allah terjadi di Batam. Ustadz Zainal Abidin ini menjebak Ustadz Idrus Romli waktu itu dengan membawakan nas atau ibarat yang ada di I'anatut Thalibin. Nasul ibarat yang ada di I'anatut Thalibin. Kata beliau, kata Zainal Abidin ini, bahwa kitab I'anatut Thalibin yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren ini, ternyata kata Zainal Abidin ini melarang masalah tahlilan dan dianggap sebagai bid'ah yang mungkaroh, yang mana pemerintah yang melarang tahlilan ini akan mendapatkan pahala. Kemudian jawaban dari Pak Idrus Romli, beliau mengatakan bahwa memang tahlilan ini adalah makruh, akan tetapi ini sudah menjadi tradisi. Kalau kita melarangnya dengan keras, maka kita sendiri yang akan kena. Karena kata Idrus Romli membawakan sebuah kaidah, la yambagil khuruj an adatin nas illa fil haram. Tidak usah keluar dari kebiasaan adat manusia kecuali dalam masalah keharaman. Kalau makruh tidak. Ini sebenarnya begini, kita terlepas dari perdebatan antara Gus Idrus Romli dan dua orang ustadz dari Salafi, yakni Firanda dan Zainal Abidin. Kita berusaha untuk jujurlah dalam masalah keilmuan ini. Seharusnya Ustadz Zainal Abidin ini lebih jujur dan tidak memotong teks ibarat yang ada di nas, yang ada di kitab I'anatut Thalibin. Kenapa saya katakan begini? Karena Ustadz Zainal Abidin ini sengaja mengelabui Ustadz Idrus Romli yang saat itu tidak pegang kitab I'anatut Thalibin, dan si Zainal Abidin ini memegang kitab I'anatut Thalibin, langsung dibaca dari teks ini. Na'am ma yaf'aluhun nasu minal ijtima'i inda ahlil mayyiti wa son'it ta'am minal bida'il munkarati allati yuthabu ala man'iha waliyul amri. Iya, apa yang dilakukan oleh orang-orang berkumpul di keluarga mayit, di rumah keluarga mayit, dan dibuatkan makanan, ini termasuk bid'ah yang mungkaroh, yang mana pemerintah yang melarang hal tersebut akan mendapatkan pahala. Kalau kita teliti dalam teks ibarat ini, coba saya ingin jawaban dari orang-orang Wahabi. Kira-kira dalam teks ibarat ini kalimat apa yang melarang tahlilan?
Padahal yang dilarang termasuk bid'il mungkaroh di kalimat ini, di ibarat ini adalah ijtima wa son'it ta'am, berkumpul di keluarga mayit sambil menunggu makanan. Kenapa saya tadi bilang bahwa Syekh Zainal Abidin ini sengaja tidak jujur ya? Karena ini sebenarnya jawaban dari sebuah pertanyaan di atas kemudian dijadikan dalil untuk melarang tahlilan. Di sini di I'anatut Thalibin ini ada kalimat na'am ma yaf'alu, iya, apa yang dikerjakan, kan seperti itu. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang berkumpul di keluarga mayit sambil dibuatkan makanan ini adalah termasuk bid'ah mungkaroh. Tidak ada kata tahlilan di situ. Tidak ada kata-kata tahlilan. Tidak ada kata pelarangan tahlilan. Dan lagi, ini adalah jawaban dari pertanyaan terhadap mufti di negara Arab. Pertanyaannya begini. Ma qaulul mafatil kiram bil baladil haram dama naf'uhum lil anam madal ayyam fil urfil khasi fi baldatin liman biha minal askhas anna syakhsa idan taqala ila daril jaza wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-aza jarul urfu bi annahum yantadiruna at-ta'am wa min ghalabatil haya ala ahlil mayyiti yatakallafuna at-takallufat tam ini wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidah. Jadi mufti di negara haram, di baladil haram, ini ditanya oleh orang-orang bagaimana hukumnya apabila ada orang yang meninggal dunia, sudah pindah dari dunia ini ke daril jaza, yakni sudah meninggal dunia. Kebiasaan yang terjadi di sebagian negara ini ketika ada orang meninggal dunia, para tetangganya, para kenalannya ini berkumpul untuk takziah. Berkumpul untuk takziah. Nah, kebiasaan mereka lagi bi annahum yantadhiruna ta'am, mereka itu biasa menunggu makanan. Ketika dia datang ke keluarga mayit, mereka tidak pulang, menunggu dibuatkan makanan oleh tuan rumahnya dulu, oleh sahibul musibah ini, menunggu tidak pulang-pulang. Jadi yantadhiruna ta'am. Nah, karena sudah ditunggu, wa min ghalabatil haya, karena mereka sudah kalah sama rasa malu, ala ahlil mayyiti yatakallafuna takallufat tamah, mereka sangat terpaksa membuatkan makanan terhadap keluarga, terhadap para pentakziah. Wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidah, sudah ditunggu dibuatkan makanan, lalu mereka membuat makanan yang macam-macam. Nah, ini pertanyaannya, kesimpulan pertanyaannya. Bagaimana pendapat para mufti? Maka jawaban para mufti mengatakan, alhamdulillah, wahdah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi lahirihi. Naam, iya. Apakah termasuk bid'ah? Iya. Ma yaf'aluhun nas minal ijtima' inda ahlil mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkaroti, itu termasuk bid'ah mungkaroh allati yuthabu ala man iha waliyul amri, yang mana pemerintah jika melarang hal tersebut maka akan mendapatkan pahala. Ingat, ini jawaban dari pertanyaan orang berkumpul di keluarga mayit, para pentakziah ini tidak pulang-pulang menunggu dibuatkan makanan. Karena sudah ditunggu, keluarga mayit merasa terpaksa sehingga dibuatkan makanan yang bermacam-macam. Maka ini menurut mufti adalah menunggu makanan tersebut para pentakziah ini termasuk minal bid'il munkaroti. Jadi karena sudah ditunggu tidak pulang-pulang, ditunggu tidak pulang-pulang para pentakziah ini, dan keluarga mayit terpaksa membuatkan makanan yang bermacam-macam. Nah, ini bagaimana? Jawaban para mufti ini termasuk bid'il munkaroti. Ini tidak membahas tahlilan Pak Zainal Abidin. Ini tidak membahas tahlilan teman-teman Wahabi. Ini tidak membahas tahlilan. Ini membahas secara akal sehat kita. Kita datang ke rumah orang, walaupun rumah orang itu tidak sahibul musibah, mereka tidak meninggal dunia, kita datang ke sana walaupun tidak berduka.
Datang biasa, kita nggak pulang-pulang, nunggu untuk dibuatkan makanan. Ini kan nggak etis. Lapar dibawa ke rumah orang. Bukan tahlilan yang dibahas ini. Tahlilan jelas ini dibahas oleh Syekh Antum yang bernama Ibnu Taimiyah. Silakan sampean merujuk ke dalam fatwa beliau, yaitu yang terkumpul dalam Majmu'ul Fatawa Kubra Ibnu Taimiyah. Silakan rujuk. Ibnu Taimiyah itu mengatakan itu boleh. Tahlilan 70.000 kali, bertahlil 70.000 kali, kemudian dihadiahkan terhadap orang yang meninggal dunia, terhadap arwah. Ini boleh loh. Ibnu Taimiyah mengatakan bermanfaat terhadap mayit. Silahkan rujuk ke Majmu'ul Fatawa Al-Kubra Ibnu Taimiyah. Kemudian di kitab lain, Majmu'ul Fatawa juga, Ibnu Taimiyah ini mengatakan bahwa bagaimana hukumnya jika orang meninggal dunia kemudian dibacakan Al-Fatihah, Al-Quran, sebagian dari Al-Quran, dibacakan tahlil, tahmid, takbir, tasbih, sholawat, kemudian dihadiahkan terhadap orang yang meninggal dunia. Bagaimana hukumnya? Maka kata Ibnu Taimiyah ini juga bermanfaat terhadap orang yang meninggal dunia, karena semua itu termasuk dzikir, karena dzikir itu sangat bermanfaat terhadap orang mukmin. Ini pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi dinas jelas fix sudah di dalam kitab I'anatut Thalibin ini tidak membahas masalah tahlilan, tetapi yang dibahas di I'anatut Thalibin ini adalah membahas datang takziah ke keluarga mayit, tidak pulang-pulang, menunggu dibuatkan makanan. Makanya Multaqo Ahlil Hadis, kumpulan orang-orang Wahabi yang katanya ahli hadis berkumpul mengadakan pertemuan yang namanya Multaqo Ahlil Hadis. Di situ membahas asar dari Jarir, yaitu yang berbunyi kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil bayyiti wa son'ahum at-ta'am ba'da dafnihi minan niyahah. Nah, ketika membahas waw yang ada pada lafadz wason'a ini, para multaqo ahlil hadis, para orang-orang yang tergabung di sana ini lebih memaknai, mereka memaknai waw ini bermakna litasyrik. Artinya mereka berkumpul di keluarga mayit sambil menunggu dibuatkan makanan. Nah, ini yang tidak boleh, yang termasuk niyahah, bukan tahlilan. Tidak ada kalimat yang membahas tahlilan. Tahlilan itu apa? Sampean harus tahu dulu takrif atau definisi daripada tahlilan itu apa. Sebelum menghukumi sesuatu, sebaiknya Anda pahami dulu takrifnya. Takrif tahlilan atau definisi daripada tahlilan ini adalah mensedekahi mayit, baik dengan harta atau dengan bacaan-bacaan dan doa. Ini takrif tahlilan. Yang biasa dilakukan tahlilan itu adalah pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas 3 kali, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, kemudian membaca surat Al-Fatihah lagi, membaca awal surat Al-Baqarah, kemudian membaca ayat kursi, penutup surat Al-Baqarah, kemudian membaca sholawat, membaca tahlil, tahmid, dan semacamnya, membaca tasbih, kemudian didoakan agar mayit ini diampuni dosanya. Ini esensi tahlilan, ini adalah takrif tahlilan. Jadi salah sampean kalau masalah makannya itu digabung dengan masalah tahlilannya. Jika memang makannya yang sampean anggap haram, laranglah makannya saja, jangan tahlilannya yang dilarang. Padahal kita sudah jelas, Rasulullah menjelaskan kita sunnah mendoakan mayit, dianjurkan mendoakan mayit. Itu kan. Kalau masalah makan-makannya itu dibahas lain. Sampai lihat di penjelasan Ibnu Baz, ulama Anda sendiri ya. Bagaimana hukum makan di keluarga mayit, tapi kita bawa sesuatu. Bawa beras, bawa telur, bawa kambing, bawa uang. Kemudian kita makan di sana. Bagaimana hukumnya? Maka Ibnu Baz mengatakan tidak apa-apa. Silakan, sampean saya kasih linknya di deskripsi saya ini. Silakan dilihat. Ini ulama Anda. Jadi harus dibedakanlah dulu sebelumnya. Tahlilannya bagaimana, makan-makannya bagaimana, gitu. Dan lagi inda ahlil mayit, di keluarga mayit. Sampai cari hadisnya, mesti inda ahlil mayit, di rumah mayit. Nah ini kan kalau dimaknai tekstual, bagaimana makan-makan tidak di keluarga mayit, tapi makan-makan di musola misalnya, tapi makan-makan di lapangan misalnya.
Ketika mentahlili seseorang, tidak makan di keluarga mayit, tapi di luar. Bagaimana? Padahal teks hadisnya di keluarga mayit. Jadi mari saya ajak Anda untuk berpikir. Berpikir ya. Ini sudah jelas. Kalau masalah tahlilannya, Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan boleh. Begitu. Untuk para sahabat-sahabat salafiyah. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama untuk kalangan aswaja dan juga untuk teman-teman dari salafi. Mari kita gunakan kepala dingin untuk jangan hanya membahas satu, jangan hanya belajar satu arah, jangan hanya belajar dari pendapat ini saja, dari ustadz Anda sendiri yang itu dia pelajari, tapi pelajarilah kitab-kitab ulama Anda juga dipelajari dan kitab-kitab ulama lain dipelajari, kemudian kita bandingkan, begitu ya. Wahiran mini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.